Kejeniusan Sintayong soal 9 pemain pelapis di Timnas U19 Indonesia vs Filipina, Iriawan kagum. Tribun Bali.com, Bekasi, ada pernyataan menarik dari orang nomor 1 di PSSI, Muhammad Iriawan terkait kejeniusan pelatih Sintayong ketika membawa Timnas U19 Indonesia meraih kemenangan di laga keempat Piala AFF U19 2022 kontra Filipina, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 kemarin. Pasalnya, meladeni Filipina, pelatih Sintayong ternyata banyak menurunkan pemain yang berbeda pada starting si Timnas U19 Indonesia dari 3 pertandingan sebelumnya. Sintayong diketahui hanya mempertahankan 2 pemain inti di Timnas U19 Indonesia yakni, kiper Cahya Supriyadi dan Muhammad Ferrari. 9 pemain lainnya adalah pemain yang kerap duduk di bangku cadangan. Namun, berkat tangan dingin Sintayong, Garuda Muda Nusantara justru tampil lebih bertaji dan menang 5-1 melawan Filipina pada matchday keempat di Stadion Patriot, Bekasi. Saya ikut mendengarkan saat STY menentukan 11 pemain yang akan diturunkan melawan Filipina. Awalnya saya sedikit gelisah, tetapi kegelisahan saya terobati, 11 pemain itu dan pemain pengganti lainnya justru bermain menggila, ujar Muhammad Iriawan dikutip dari laman resmi PSSI. Kini, pasukan Sintayong membuka asa untuk bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2022. Namun, mereka harus menuntaskan laga besok Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 Red, antara Timnas U19 Indonesia vs Myanmar dengan raihan 3 poin. Skuad Timnas Indonesia U19 saat lawan Filipina pada tanggal 8 Juli tahun 2022. PSSI, Iriawan pun meminta seluruh pemain tetap fokus dan menuntaskan pertandingan di fase grup dengan kemenangan saat melawan Myanmar besok. Tidak ada cara lain, kita harus menang. Tunjukkan kita bisa. Saya minta doa dan dukungan semua warga negara Indonesia, kata Iriawan. Di sisi lain, pelatih Sintayong membeberkan kunci kemenangan Timnas U19 Indonesia kontra Filipina karena para pemainnya tampil maksimal dan mau bekerja keras. Memang Marcelino Ferdinand tidak akan bisa main untuk turnamen kali ini karena cedera, jadi saya berusaha mengubah mental pemain agar para pemain mengorbankan diri. Para pemain pastinya berusaha dan tahu juga di tim kita sudah mulai menjadi satu, beber Sintayong. Timnas U19 Indonesia saat ini mengantongi 8 poin dari 2 kali kemenangan dan 2 kali hasil seri dan menempati peringkat ketiga dalam klasemen Grup A Piala Presiden 2022. Sementara Vietnam dan Thailand sama-sama mengoleksi 10 poin, namun lebih produktif Vietnam soal selisih gol. Kondisi Marcelino, dikutip Tribun Bali dari laman resmi PSSI, berdasarkan hasil Magnetic Resonance Imaging (MRI) dari rumah sakit menyatakan playmaker milik Persebaya Surabaya mengalami cedera serius. Ia setelah menjalani pemeriksaan MRI kemarin dan hasilnya Marcelino mengalami ruptur partial ototnya cukup dalam dengan panjang 10 cm dan lebar 1,7 cm, ujar Dr. Syarif Alwi Head of Medical PSSI, Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Dr. Syarif Alwi menuturkan, Marcelino Ferdinand akan melakukan masa pemulihan kondisi setidaknya 1-2 bulan ke depan. Ini akan membutuhkan waktu sembuh sekitar 1-2 bulan, katanya. Sementara, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyatakan terkait cedera yang dialami Marcelino Ferdinand pihaknya berkomitmen penuh untuk kesembuhan pemain. Apalagi pada September tahun ini, Indonesia kembali dihadapkan pada agenda penting lainnya yakni kualifikasi Piala AFC U20 2023. Sudah menjadi kewajiban dan komitmen PSSI untuk menanggung semua biaya pengobatan Marcelino hingga sembuh. Insya Allah dia cepat sembuh apalagi masih berusia muda dan punya semangat untuk bermain kembali, kata Yunus Nusi. Adi, Tribun Bali.